dibawain oleh Ibu Yuanita dengan materi menghindari pergaulan bebas. Nah, untuk teman-teman semua diimbau untuk tidak rame ya. Jangan rame. Harus diperhatikan semuanya. Mulai dari materi pertama sampai materi terakhir. Nah, terus dirangkum. Nanti bakalan ada tugas dari wali kelas. Jadi selama materi dihimbau untuk tidak rame teman-teman. Oke, itu saja. Nah, kepada Bu Yuanita dipersilahkan. Ya, terima kasih. Semuanya masih semangat ya? Baru jam berapa? Ini tadi sahurnya jam berapa? Jam 3. Ya. Untuk ngetes semangatnya kalian, Bu Yonita salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semangatnya luar biasa ya. eh Tadi sempat Bu Yuanita melihat sekilas tadi persiapannya kalian untuk mengikuti ini bisa dikatakan menimba ilmu ya, menimba ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ini juga menambah jariahnya kalian, menambahnya pahala kalian di bulan Ramadan ya, mengikuti kegiatan hari ini. Nah, tadi itu Bu Yanita sempat melihat sekilas. Harusnya tadi tidak ada yang seperti itu ya. Tadi itu harusnya tidak ada sampai Pak Tom tadi sampai harus menaikkan level suaranya, tadi harusnya sudah tidak ada ya. Kan kelas 7 sudah 2 hari ini ya. Nah, gitu ya. Ini pelajaran untuk kalian, apapun itu, kalian itu kan di sini kan anak yang cerdas semua, ya. Anak yang cerdas semua, cirinya anak cerdas itu kalau diberi peringatan itu 1 kali sudah paham, ya. Beda sama anak yang berkebutuhan khusus. Kalian normal apa berkebutuhan khusus? Alhamdulillah ya. Cerdas apa enggak cerdas? Cerdas ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah sadar diri, sudah menyadari kalau kalian itu memang anak yang cerdas, anak yang luar biasa, ya berarti harus eh ini mengaplikasikan, harus bisa menunjukkan lewat perilakunya kalian, gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Yonita ada pantun untuk kalian ya. Pantunnya itu barusan Bu Yonita buat tadi. Ya. Nanti kalau Bu Yonita ini jangan lupa cakepnya ya. Ya. Mungkin nanti bisa didokumentasikan ya. Yang seru ya nanti ya. Oke. Ngabuburit ngajak abah. Pulang-pulang bawa banyak gorengan di tas. Agar ibadah puasa kita semakin berkah, ayo kita bangun karakter Islami agar menjadi generasi emas yang berkualitas. Nah, ya. Untuk menjadi generasi kan sesuai ya sama temanya Pondok Ramadan kita kali ini ya. Membangun apa? Ada yang ingat tema Pondok Ramadan hari ini? Membangun karakter Islami agar menjadi generasi emas yang berkualitas. Kalian kepengen nggak jadi generasi emas? Di sini ada ndak yang tidak punya cita-cita untuk menjadi manusia yang berkualitas? Ada ndak? Bu, aku mau jadi wong berkualitas, Bu, tak B saja. Ada ndak? Nah, rugi ya. Hidup cuma sekali, harus berkualitas ya. Salah satunya tips untuk menjadi manusia berkualitas, salah satunya adalah ya, yang slide tema kita, materi kita ini,
menghindari pergaulan bebas. Nah, ya apa? Cita-citanya kepengen jadi manusia berkualitas, tapi setiap hari masih WA-WA-an sama pacar. Cuak ya. Ya, cuak sih ya. Ayo, ini yang susah ini. Pergaulan bebas itu kira-kira itu macamnya apa saja ya pergaulan bebas itu ya. Ayo, kita ini slide-nya, Mbak. Langsung tadi macam-macam pergaulan. Oh iya. Ya. Pergaulan bebas itu pergaulan yang ada enggak yang bisa membantu Bu Yanita untuk menyampaikan ke teman-temannya makna pergaulan bebas itu apa ya? Ya, pergaulannya seperti apa ya yang bebas itu ya? Apa pulang berangkat pagi pulang subuh itu termasuk pergaulan bebas? Nah, lihat konteksnya ya. Kalau misalnya yang pulang pagi berangkat malam pulang subuh tapi ternyata itu adalah bapak ibunya kalian yang bekerja. Misalnya itu beliaunya itu punya warung. Lah itu kan beda ya. Itu berarti enggak pergaulan bebas ya. Memang orang tua kalian bekerjanya malam begitu ya. Tapi kalau kalian pergi sama teman berangkat malam pulang subuh atau bahkan nggak pulang itu termasuk pergaulan bebas enggak? Iya termasuk ya. Terus yang ini, nah ini di sini kebetulan perempuan semua ya di sini ya. Nah di kelas ini kelas 7 ya, kelas 7 semuanya ya. Oh ya yang lakinya di musola Pak Tom G. Ayo yang di aula ini puasa loh ya. Puasa kalau bohong berarti puasanya batal ya, dosa ya. Nah ini, ayo sekarang jujur karena memang orang puasa nggak boleh bohong. Di aula ini yang sudah punya krus-krusan siapa? Yang sudah punya pacar siapa? Ya pacar kan levelnya kan macam-macam ya. Ada yang krus, ada yang apa lagi tuh. Ayo angkat tangan. Loh kayak dari aula yang berani angkat tangan hanya satu Mbak yang di belakang, yang lainnya hanya dua. Wis nggak usah nengok, nggak perlu nengok ya. Kejujuran itu dari hati kalian masing-masing, nggak usah pakai lirik teman ya. Ayo, berani apa enggak? Ngaku jujur. Nah, bertambah ada 3, ada 4. Ayo, bertambah 5. Ayo, 6, 7. Wes, saula angkat tangan kabeh. Ya. Itu ya. Bu Yuan, saya itu loh punya teman dekat laki-laki, tapi kan ini Bu Yonita ndak ngapa-ngapain, cuman hanya untuk motivasi saja. Nah, awalnya seperti itu ya, awalnya seperti, tapi kan yang namanya setan itu kan pasti terus mempengaruhi, terus menggoda manusia ya. Bu, saya belum punya krus, saya belum punya pacar, tapi saya kepengen punya pacar. Saya download aplikasi banyak, NYL, Lipsmed, apalagi suka chatting di Telegram. Nah, ada yang punya Tinder ya, Tinder, WeChat, apalagi ayo aplikasinya. Sampai memorine HP penuh, kok nek wis penuh ngomong mamae, nek memorine sudah ndak cukup lagi untuk pelajaran, padahal untuk cari pacar. IG ya. Ya, karena ayo tolong didengarkan ya, remaja zaman now ini memang tantangannya luar biasa ya. Kalian hidup di zaman revolusi industri 4.0. Apa itu? Cari di Google ya. Nanti Ibu Yanta nek bahas revolusi industri 4.0 kok banyak
ini ya. Nah, dampak negatifnya dari revolusi itu ya ini sosial media itu, kalian itu sekarang ini bisa dikatakan penduduk aktifnya dunia maya. Coba tadi kan Pak Tom sempat memberikan saran ya, ayo tahan dulu untuk tidak HP-an. Sahur wis imsaknya kurang 5 menit lagi, tapi bangun-bangun sing digerayai masih HP ya. Kemarin libur lumayan panjang ya, Jumat, Sabtu, Minggu, biar nggak gabut, biar puasanya tahan, yang dijadikan mood boosternya adalah HP. Aku nek genek HP paling wis mokel aku. Ya. Jadi kalian itu dari mulai imsak sampai ini sampai adzan maghrib HP-an terus ya. Sudah ndak bergerak itu badannya. Padahal harusnya Ramadan itu diisi sama hal-hal yang bermanfaat. Bukan tidurnya orang puasa ibadah. Iya ibadah, tapi ada ibadah yang lebih baik lagi ya. Tadarus di musola, bantu orang tua. Nah, banyak hal-hal yang bermanfaat. Apalagi ini 10 puasa terakhir ya. Mulai malam tadi ya. Itu ya. Nah, tantangannya remaja zaman sekarang itu luar biasa. Kalau Bu Yuanita SMP dulu, zaman Bu Yuanita SMP dulu itu HP sudah ada tapi tidak se-booming sekarang ya. HP mungkin hanya ada beberapa tapi kita harus beli pulsa mahal. Zaman Bu Yuanita dulu itu kita beli paketan itu minimal harus 150.000 itu yang tak ingat ya. Dan sinyalnya pun juga tidak sebanter sekarang. Juga HP zaman dulu itu mungkin hanya bisa dipakai untuk telepon sama SMS. Artinya apa? Artinya godaan itu tidak begitu banyak. Jadi zaman Bu Yanta SMP itu pacaran sudah ada. Jadi jenis-jenis kenakalan, jenis-jenis pergaulan bebas itu sudah ada. Jadi anak pacaran itu sudah ada zamannya Bu Yanta ya. Mungkin minum-minuman keras juga sudah ada, narkoba sudah ada. Tetapi kita bisa menghindari mereka, bisa menghindari bentuk-bentuk pergaulan bebas itu dengan cara menjaga diri kita. Menjaga diri kita dengan cara tidak sering keluar rumah dan memilih teman yang positif, teman yang baik. Nah, apakah sekarang ini beda Bu? Sebenarnya konteksnya juga tidak beda. Cuman sekarang ini karena ada sosial media, itu kamu tuh semakin susah membedakan mana yang benar, mana yang viral. Ya, kadang-kadang kamu ikut-ikutan yang viral, padahal yang viral itu belum tentu benar. Nah, kemarin itu kan sempat ada ini ya, tren ya mungkin ya juga masih ada ya yang barcode itu loh ya, barcode tangan itu ya. Nah, kalian berkenalan dengan orang asing, terus kalian bucin. Nah, tiba-tiba orang asing itu kamu di ghosting gitu ya, kamu di ghosting sama si orang asing itu. Terus kamu kepengen cari perhatian dengan si dia, kamu ini WA si dia itu. Aku pokoknya nek ndak sama kamu, aku mau bunuh diri. Itu kan berarti kan kalian kan nggak berpikir panjang kan. Kalian nggak takut kalau ternyata yang balesi itu adalah malaikat Israel. Dan malaikat Israel terus yang balesi oke OTW gitu, kamu nggak takut ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, itu. Gitu ya. Tadi itu pergaulan bebas itu kalau yang perempuan itu kebanyakan itu usia remaja ini mudah digoda untuk pacaran ya, mudah digoda untuk pacaran. Alhamdulillah yang sekarang ini ya, alhamdulillah yang sekarang ini remaja putri di aula SMP 15 ini punya malu yang besar ya,
punya malu yang besar, punya harga diri yang tinggi, dan sampai sekarang masih jomblo, itu berarti hebat. Itu jomblo terhormat itu ya. Ya. Nah, itu keren ya, alhamdulillah ya. Nah, lebih baik jadi jomblo terhormat ya daripada jadi piala bergilir ya. 3 bulan sama si A, 4 bulan sama si B, 2 bulan sama si C, wes ya. Lama-lama meskipun cantik, tapi nek modelnya kayak piala bergilir seperti itu, kayak ini loh, kayak barang yang dijual di pasar Gembong gitu loh ya. Harganya jadinya apa? Murah ya, murah. Nah, itu ya. Wes ndak usah bingung nek misalnya circlemu itu punya pacar semua, terus akhirnya kamu larinya ke aplikasi-aplikasi seperti yang Bianta sebutkan tadi. Itu ndak bermanfaat sama sekali ya. Bu, kalau nggak bermanfaat kok masih ada Bu aplikasinya? Ya kan namanya orang jualan ya. Yang punya aplikasi itu kan kepengen dapat uang, makanya dia ya menjual, terus promosinya mungkin macam-macam ya, ada yang cari ini kalau kepengen cari teman, cari saudara kan begitu ya. Nah itu makanya kalian harus menjadi customer, menjadi pemakai yang cerdas ya, biar nggak mudah dibujui. Nah terus itu ya, selain itu kalau pacaran itu meskipun tidak ketemu wajahnya, meskipun hanya lewat WA-WA itu apa bisa dikatakan zina? Bisa ya. Bisa dikatakan zina. Nah, pergaulan bebas yang lain, ya pergaulan bebas yang lain yang mengkhawatirkan. Ini sebelum Bianta melanjutkan, mungkin ada volunteer ya, mungkin ada sukarelawan yang mau sharing pengalamannya, ya. Boleh sharing pengalamannya atau mungkin mau. Ya pengalaman itu kan bisa dari diri sendiri, dari saudara. Ya yang tadi yang sudah Bianta sampaikan tentang pergaulan bebas tadi itu. Tadi Bianta kan masih ini mengupas sedikit pergaulan bebas tentang pacaran. Nah, ada mungkin sukarelawan ya? Sharing, ya sharing apa saja kamu sampaikan. Pokoknya intinya kamu berpendapat kalau pacaran itu belum waktunya di usia SMP ya. Cari banyak teman boleh, tapi ya pacaran itu tidak boleh ya. Ada? Atau mungkin ada yang bertanya? Coba sekarang Bianta tanya lagi, di sini yang masih jomblo angkat tangan, yang masih jomblo. Ya, alhamdulillah ya, banyak yang jomblo ya, ya. Ya wes ya, alhamdulillah di SMP 15 masih banyak jomblo yang berkualitas ya. Ya, enggak apa-apa, itu keren itu ya. Nah, yang perlu kita khawatirkan lagi karena itu tadi Bianta sampaikan, kalian ini adalah remaja zaman now yang hidup di era industri 4.0. Kamu itu hidup di zaman milenial istilahnya ya. Di sini pasti semua punya TikTok ya. Nah, Instagram punya. Nah, apalagi sosial medianya kalian? Facebook masih masih trending toh? Enggak ya? Twitter. Nah, ini juga perlu waspada ya. Siapa yang punya Twitter itu hati-hati betul, karena ya Bianta bilang seperti ini karena Bu Yuan juga punya Twitter ya. Twitter itu informasinya luar biasa cepatnya. Bahkan di berita itu belum ada, Twitter sudah ini di posting duluan. Tapi di Twitter itu juga bebas ya. Di sana itu banyak sekali foto-foto atau video-video yang tidak layak kita tonton ya, tidak layak kita tonton. Nah, tidak sedikit juga ya. Tidak sedikit juga
remaja di SMP yang sudah kecanduan pornografi. Nah, sudah kecanduan pornografi. Tidak hanya laki-laki ya, perempuan juga sama-sama beresiko. Perempuan juga sama-sama beresiko ya. Ya karena itu tadi, tantangannya kamu itu kamu pegang HP. Kamu pegang HP itu sama dengan kamu pegang dunia ya. HP itu bisa menjadi dua sisi mata uang. Kalau kamu bijak menggunakannya itu bisa menjadikan kamu menjadi lebih pintar. Di situ ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kamu pakai untuk tambah ilmu pengetahuan ya. Tapi juga HP itu juga bisa menimbulkan banyak hal-hal yang negatif ya. Kalau kalian salah menggunakannya. Ya seperti itu tadi, salah satunya adalah ada aplikasi, ada gambar video porno, kalian penasaran untuk melihatnya ya. Bu, kalau perempuan itu ini sudah kecanduan pornografi itu dampaknya bagaimana, Bu? Dampaknya bagaimana kira-kira? Iya, efek jangka panjangnya itu kan bisa merusak otak ya. Tapi itu efek jangka pendeknya, dia perilakunya juga tidak normal. Ini mohon maaf. Ada remaja, entah itu putra, entah itu putri, kalau dia itu sudah kecanduan pornografi, dia itu akhirnya cenderungnya itu melakukan hal-hal yang menyimpang. Contoh, kalau laki-laki arahnya ke pemerkosaan ya. Tapi kalau yang perempuan, dia akhirnya ngawur. Dia mencari laki-laki siapapun yang bisa dia ajak untuk berkencan. Yaitu tadi, salah satunya adalah pakai aplikasi NYL, aplikasi Lip Match, ya, aplikasi Tinder, WeChat gitu ya. Terus akhirnya dia kontak dengan orang asing yang di luar sana, yang dia merasa alah babano, wong aku juga nggak kenal, sepenting aku puas ya. Terus dia melakukan pap ya, dia melakukan pap, terus ujung-ujungnya dia melakukan istilahnya VCS ya. Tahu ya, apa VCX? Apa VCS? Video call sex ya, video call sex. Itu ya, perilakunya ngawur ya, dan itu jelasnya kan juga dari segi agama juga sudah sangat dilarang, dan itu juga termasuk zina. Terus kalau di sosialnya, misalnya yang seperti itu, ini mohon maaf, anak-anak di sini ya, anak-anak di sini ya mungkin ada yang sudah melakukan seperti itu ya. Kamu yang melakukan video call meskipun tidak sampai VCS tadi ya, kamu melakukan video call, kamu kayak ngomong mesra-mesra sama lawan jenis di luar sana, itu pasti kamu lakukan tanpa sepengetahuan orang tua kamu, pasti itu ya. Akhirnya kamu lakukan saat misalnya sudah malam, orang tua kamu sudah terlelap tidur, kamu ke kamar mandi, kamu melakukan itu. Terus akhirnya dampaknya apa? Besok waktu sekolah kamu ngantuk ya, karena semalaman kamu asik video call dengan orang asing. Tuh ya. Nah, kalau kalian merasa sudah di fase itu ya. Halo? Ya. Kalau kalian sudah merasa di fase itu ya, kamu sekarang tuh sudah terbayang-bayang dengan si dia yang itu bukan orang yang kamu kenal, tapi dia itu sudah apa ya? Sudah sangat mempengaruhi kamu, WA-nya sudah sering kamu rindukan, wes ya. Itu mending kamu segera berkonsultasi ya. Kalau kamu malu dengan orang tua kamu bisa menemui bapak ibu guru kamu. Bu Yuanita menyarankan jangan teman ya.
Karena takutnya nanti kalau teman yang kamu pilih itu bukan teman yang baik, nanti dia akan memviralkan aib, akan menyebarluaskan aibnya kalian ya. Bu Yanta sarankan memang ya enggak apa-apa dengan teman enggak apa-apa karena di sini kan punya kader pemantik ya. Di sini punya kader pemantik itu juga bagus. Kader pemantik boleh, tapi kalau kalian nyaman dengan Bapak Ibu guru silahkan. Kita semua ada untuk kalian ya. Boleh ke wali kelasmu, boleh ke guru BK-nya kalian ya. Termasuk Bu Yunita yang berdiri di sini adalah guru BK-nya kalian. Ada Bu Farah, ada Bu Jiah mungkin ya, kalian setuju ya. Ada Bu Jiah. Nah, terus ada Pak Dandi, ada Bu Dian. Ya, tinggal pilih siapa yang menurut kalian nyaman ya. Jangan nanti setelah menemui hal-hal yang bisa dikatakan sudah jauh itu kamu baru bercerita. Ini contoh karena kisah ini memang beneran terjadi di SMP 15 remaja putri juga ya. Jadi si siswi ini dia itu kenalan dengan orang asing ya yang dia kenal lewat game Free Fire gitu katanya ya. Terus lanjut ke privat chat ya, lanjut ke privat chatting, akhirnya mereka itu ada komitmen ya. Awalnya si siswi ini merasa dia itu sangat perhatian, sangat memahami dia karena ini mohon maaf sekilas profil dari si siswi ini dia memang anak dari keluarga broken ya. Anak dari keluarga broken, bapaknya sudah sama ibunya sudah lama bercerai, ibunya sibuk dengan pekerjaannya. Jadi nyaris dengan ibunya itu dia tidak ada komunikasi. Jadi di rumah itu rumah itu manfaatnya hanya untuk tidur, makan pun juga sendiri-sendiri. Nah itu profilnya dia kurang perhatian. Nah, ketemulah dengan laki-laki asing yang menurut dia itu sangat perhatian, sangat memahami dia. Nah, awalnya dia dibilang wanita yang sangat memahami dirinya. Nah, yang laki-laki itu kan merayu ya, istilahnya apa? Grooming ya. Dia di grooming, dia dirayu di online ya. Dia dirayu-rayu, dia bilang baru pertama kali ini dia itu menemukan wanita yang luar biasa pengertiannya, yang baik dan sebagainya. Nah, itu ya. Perempuan itu kan kata kuncinya itu kalau sudah dirayu kan sudah kelepek-kelepek ya. Nah, itu ya. Makanya perempuan itu gampang kena rayuan. Lah, kalian kalau dirayu sama laki-laki meskipun sajane atimu ki guyang-guyu empeten ya. Kamu harus mikir, iku rayuan temenan apa rayuan gombal gitu ya. Tapi Ibu Yanta pastikan, laki-laki nek kamu sekarang itu dekat dengan laki-laki kok merayu kamu, itu kamu harus waspada itu berarti dia itu tidak benar ya. Soalnya nek laki-laki sing bener, dia itu nek seneng temenan sama kalian, itu dia tuh bisa menahan. Lawang dia uang nggak punya kok berani-beraninya ngerayu anak orang ya. Penghasilannya itu berapa? Paling kan setahun sekali dapat THR itu ya. Nah, laki-laki nek dia harga dirinya tinggi, dia tuh nggak berani ngerayu perempuan itu. Pasti nanti dia langsung ngelamar ke orang tua gitu ya. Itu yang pasti seperti itu. Makanya kalian nek sekarang dirayu-rayu sama laki-laki itu ini ya, difikirkan dulu. Nah itu kembali ke yang kisahnya siswi tadi itu. Ya, ayo tolong perhatikan. Si siswi tadi itu dia dirayu-rayu terus dia diminta untuk kirim foto. Ya, awalnya dia minta foto wajah. Nah, dia dirayu lagi, dia dibilang cantik, dia dibilang kayak artis siapa gitu. Terus dia disuruh pap seluruh tubuh. Ya, dia melakukan pap seluruh tubuh terus diminta lagi sama si laki-laki itu, diminta lagi untuk foto agak terbuka karena badannya seksi. Nah, akhirnya dia karena yang perempuan tadi sudah kelepek-kelepek tadi itu ya, dia mau nuruti si laki-laki itu, dia foto terbuka. Ini mohon maaf kelihatan
payudaranya, ya. Nah, karena dia sudah pap telanjang dikirim ke laki-laki asing itu, akhirnya foto itu dia pakai untuk memeras, ya. Dia selalu minta kiriman pulsa, dia selalu minta uang. Nanti kalau misalnya dia tidak menuruti kemauannya, dia diancam foto itu akan disebarluaskan ke orang tua, ke guru dan seluruh teman-teman di sekolahnya. Gitu ya. Akhirnya itu membuat si siswi tadi itu menjadi kayak takut, trauma, bahkan dia tidak mau masuk sekolah karena dia takut itu tadi. Itu beneran terjadi itu di SMP 15. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kan yang harus membuat kalian itu untuk pelajaran kalian ya. Oh, seperti ini loh nanti dampaknya nanti. Nah itu ya. Sekarang kalau kamu masih berkenalan dengan orang asing, sarannya Bu Yanita di stop ya. Kecuali kalau orang asing itu maksudnya asingnya itu adalah temannya sepupu kamu di Sumatera misalnya, kan paling tidak sudah ada jaminan dari saudaranya kamu. Tapi nek asingnya itu benar-benar asing, mending tidak usah ya. Gitu. Nah, ada lagi kira-kira contoh pergaulan bebas yang mengkhawatirkan ya. Intinya pergaulan bebas itu adalah kalian berteman, kalian bergaul yang sudah keluar dari etika sosial, sudah keluar dari ajaran agama. Ya. Misalnya tadi disebutkan sama ini ya, sama Mbak ini ya, minum-minuman keras. Nah, kira-kira di SMP 15 ada enggak yang suka minum-minuman keras? Beberapa teman kamu yang sudah jujur ke Bapak Ibu guru ya, yang sudah jujur ke Bapak Ibu guru, yang sudah pernah mencicipi yang namanya minuman keras, itu awalnya karena ajakan teman ya. Bahkan ada juga yang jujur yang mengkonsumsi pil jenis double L double Y. Nah, mungkin yang terkenalnya tuh lele gitu ya, lele atau apa, atau yeye gitu ya. Nah itu juga kebanyakan ajakan dari teman. Nah ini ya minuman keras. Nah, ada yang sudah familiar dengan ini, dengan jenis minuman itu? Ya, familiar ya. Banyak yang jual di rumah, di sekitar rumah ada yang jualan ya. Itu kalau yang di Alfamart itu yang dijual itu apa? Bintang itu dijual nggak ya? Bintang dijual ya kadang-kadang ya. Apa? Kadang-kadang ada ya yang ini hijau-hijau itu. Nah ini ya. Kira-kira minum-minuman keras ini hukumnya apa? Halal apa haram? Haram ya, hukumnya haram. Nah ini. Terus di sini juga di Al-Qur'an itu sudah difirmankan ya, sudah ditulis di Al-Qur'an bagaimana Allah itu melaknat yang namanya hamar, melaknat yang namanya minum-minuman beralkohol ya. Karena kenapa? Kenapa kira-kira kok Allah kok melaknat minuman beralkohol itu? Baik yang menjual ataupun yang membelinya itu juga haram ya. Karena kenapa? Coba kalian kalau misalnya tahu, ada yang pernah tahu enggak ada pemabuk itu? Orang mabuk itu pada yang tahu enggak? Di jalan ya. Nah, kira-kira orang yang mabuk itu pikirannya itu terkendali apa enggak? Enggak ya. Orang-orang yang di bawah minum-minuman keras, di bawah pengaruh minum-minuman keras atau mungkin narkoba, dia itu sudah kayak binatang ya. Dia perasaannya tuh enggak ada,
pikirannya sudah ndak ini lagi. Makanya banyak sekali kasus misalnya pemerkosaan ya. Kasus pemerkosaan karena ternyata setelah di ini kan si pelaku itu dia sedang mabuk. Ya. Ya ini mohon maaf. Kalian dengar ya berita yang lagi viral ini ya. Apa, Mbak? Ya. Kasus ini ya. Ya, selain penganiayaan sama babysitternya itu, selain itu. Yang anak usia balita itu loh, usia 5 tahun ya. Ada anak diperkosa sama ayah kandungnya sendiri. Nah, itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Memang ya sekarang ini kan banyak ya. Sekarang ini banyak sekali di pemberitaan berita-berita pelecehan, berita-berita pemerkosaan. Nah ini, ya anak kandung diperkosa sama ayah kandungnya sendiri. Nah ini ya. Ya, nah ini. Selain minum-minuman keras yang perlu kalian waspadai juga yang tadi itu ya, double L double Y. Terus sekarang Benta tanya, merokok, kalian tahu rokok ya? Nah, rokok itu kira-kira tuh boleh apa enggak boleh? Ada yang beberapa yang bilang haram, ada yang fatwa yang beberapa menghalalkan gitu ya. Tapi yang jelas penelitian yang sebelumnya itu menyampaikan bahwa rokok itu pintu gerbangnya narkoba. Ya, zat-zatnya itu sama kandungannya itu. Yang ada di rokok sama dengan zat-zat yang ada di narkotika. Gitu ya. Ya, nah ini itu bisa kalian baca ya di rokok itu. Bu, rokok itu kan biasanya kan laki-laki